Tahu. Udah nyodor-nyodorkan diri pada jauh orang pada. Halo, mana lebih banyak nggak harmonis rumah tangga? Di kalangan orang kaya atau di kalangan orang yang sekedarnya dia sekedar cukup? Orang kaya lebih banyak nggak harmonis. Suatu kali ada konglomerat mau besanan dengan konglomerat. Anak mereka mau menikah. Pak Ridwan bisa minta tolong. Apa itu? Anak kami mau menikah. Oh ya, terus gimana? Bapak bisa bimbing. Waduh, bimbingan sulit nih. Kenapa? Masing-masing punya tanduk. Masing-masing punya tanduk. Begitu berantem, si istri bisa ngomong, tahu nggak lo? Gue nggak makan dari lo, selesai lo. Orang kaya menikah sama orang kaya hanya bagus di acara resepsinya. Hanya bagus di resepsi. Dan pura nggak ngerti kan? Hanya, keren lo. Bagus lo, mewah sekali lo. Habis itu, satria baja hitam berubah itu. Nyambung nggak sih? Ya pasti nyambung, orang kau yang kumaksud. Halo. Makanya kata Tuhan, jangan banyak orang mengejar kekayaan jadi bodoh. Kekayaan itu jadi indah kalau itu akibat bukan tujuan. Hidup benar itu tujuan. Ulangi 1, 2, ya. Sehingga ketika kekayaan datang, kekayaan itu kita kendalikan, bukan kita dikendalikan kekayaan. Kristen tidak anti kaya. Saya ulangi, Kristen tidak anti kaya. Tapi Kristen anti kekayaan itu nilai. Maafkan saya khotbah apa adanya walaupun gak diundang lagi. Orang yang menganggap kekayaan itu nilai jadi bodoh. Mau saya ulangi. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam tanya Tuhan Yesus. Pasti benar saya ucapkan. Kenapa ini selalu saya ulangi? Karena rata-rata orang mati dulu baru insaf. Expire. Makanya bersyukurlah Anda sebelum mati dengar khotbah hari ini. Supaya kalau tahun depan mati agak beres hidup kita ini. Katakan amin. Tepuk tangan. Konteks kebenaran ini, orang Israel sudah bertahun-tahun tinggal di tanah perjanjian. Bertahun-tahun tinggal di mana? Dikelola sedemikian rupa makmur mereka. Kemakmuran mereka membuat mereka miskin sekali tingkat kebergantungan sama Tuhan. Seolah-olah kehebatan mereka mengelola tanah, kehebatan mereka dengan segala kepintaran mereka, itu andalan tanpa disadari. Dan itu berulang dalam sejarah gereja. 7 gereja mula-mula. Adanya rata-rata di Turki, Jemaat Efesus, Tiatira, Laodikia, dan sebagainya. 7 gereja mula-mula. Bagus sekali. Ketika nilai-nilainya di pelaku firman. Ketika nilainya di mana? Pelaku firman. Ulangi di mana? Pelaku firman. Ini penting sekali. Karena iman tanpa perbuatan mati. Khotbah tanpa perbuatan mati. Mujizat-mujizat tanpa perbuatan mati. Penyembahan-penyembahan, bahasa roh, nubuat tanpa perbuatan mati. Sekarang banyak terjadi kantong-kantong seperti gereja mula-mula. 400 tahun lama-lama hilang. Dan masa lalu, di mana gereja-gereja mula-mula terjadi, bekasnya sekarang tinggal reruntuhan. Karena terjadi pergeseran, akhirnya mereka lebih mengutamakan kuantitas daripada kualitas. Mereka lebih utamakan bangunan-bangunan fisik daripada bangunan rohani. Saya persingkat, terjadi sekarang di Eropa. Beberapa gereja dijual jadi nightclub. Beberapa gereja dijual jadi penyembahan agama lain tanpa disadari. Karena kemakmuran membuat mereka lupa bahwa hidup ini bukan terdiri dari tubuh saja. Pakaian, pangan cukup, tidak sekedar itu. Roh itu penurut, daging lemah.
Kalau roh Anda nggak bagus, yang paling mengerikan, Anda dan saya merasa rohani, padahal nggak rohani. Apalagi kita ketahui, suka tidak suka, cepat atau lambat, Yesus akan datang kedua kali. Jawab Bapak Ibu jemaat sekalian, Yesus datang kedua kali sebagai juru selamat atau hakim? Gemetar dong baca itu, sebagai hakim. Mental yang kambing tetap ke kiri, mental yang domba ke kanan. Mental ilalang ke kiri, mental gandum ke kanan. Suka nggak suka. Maka Yosua melihat mereka mulai menjauhkan diri dari Tuhan. Sampai kegiatan-kegiatan ibadah mengganggu kegiatan mereka. Sorry, ada proyek nih, hari Minggu saya nggak bisa ibadah. Nanti saya kasih persembahan deh. Halo, bawa persembahanmu itu. Tuhan nggak pernah mati untuk persembahanmu. Tuhan mati untuk jiwamu. Ini penting. Banyak nggak orang Kristen ke gereja aja harus diajak-ajak? Banyak nggak? Banyak nggak? Ada orangnya di sini. Mau saya kasih tahu? Persis di sebelah Anda. Ayolah. Kalau Anda ke gereja harus dia ajak-ajak, Tuhan sedih. Lebih sedih lagi kalau dengar khotbah ini, minggu depan masih diajak-ajak lagi. Bangun nak, kita mau gereja nak, bangun nak. Aduh Pak, bangun nak. Kalau kau dengar khotbah ini minggu depan masih juga begitu, ya turut berduka cita lah.